kita mengobrolkan tentang apa ya? Kemarin kita sudah pengen mengobrol tentang kuliner atau peternakan, apa tentang pertanian, apa pertanian yang ada di Banyumas, atau potensi tentang apa? kerja di luar negeri lah, kerja di luar negeri, sekolah di luar negeri. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang luar negeri gitu ya, foreign Tentang ya, foreign, tentang luar negeri. ya tentang globalisasi. Apa sih sebenarnya yang menonjol sekali dari globalisasi itu? Apakah orang bekerja ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, menikah dengan Orang di luar negeri. yang berbeda negara? Apa itu gejala globalisasi atau sekedar mencari ekonomi yang lebih baik, Keterpaksaan atau ada faktor lain yang menyebabkan? Itu sebenarnya pengen ngobrolkan itu. ya bisa, boleh, menarik karena banyak ya sekarang orang-orang itu, tapi memang buat orang-orang di Indonesia itu kayak misalnya ada hal-hal yang berbau, oh ini orang luar negeri, oh ini ada di luar negeri, itu kayak menarik gitu loh. Iya. Kayak ada orang luar Oh, negeri gitu kayak lah. gitu. Oh, ini oleh-oleh dari luar negeri gitu kan. Jadi Ya karena tertarik kalau gitu kita loh. bicara tentang hal baru itu selalu menarik. Mungkin karena hal Ya. baru ya. Satu mungkin hal baru, yang kedua mungkin karena yang luar negeri itu adalah kemajuan, Ya, gitu kan? dianggap lebih maju. modern, ya, Modern. modern, dan of course we are live in agricultural community, or we are moving to industry, to information era, and now in 4G. Ya kita memang nggak bisa lepas sih dari globalisasi, dari pengaruh-pengaruh negara-negara yang lebih maju. Wong di Purwokerto sendiri aja ini kan apa ya istilahnya? Oh ya, ini jadi aku punya ide juga bicara tentang haji dan umroh. Artinya kita ingin mereview tentang kita sebagai muslim yang ingin berhaji itu harus bagaimana nih pada situasi sekarang ini gitu. Saya situasi sekarang ini kan menunggu dan menunggu, sementara keadaan di Arab Saudi sana juga belum pasti karena masih belum membuka. Dan informasi tentang haji dan umroh ini sangat menarik ya, sehingga hal ini ditangkap oleh para YouTuber Arab Saudi yang berasal dari Indonesia. Di Arab itu mereka selalu mengirimkan berita menggunakan topik-topik pemberitaan tentang haji dan umroh itu ya, karena pemberitaan tentang Mekah Al-Mukarramah itu selalu menarik. Dan karena Al-Mukarramah sendiri adalah kota yang diberkahi oleh Allah SWT, didoakan oleh Nabi Ibrahim sebagai kota yang dijaga ya, dan tentu saja penduduknya akan aman dan sejahtera. Nah itulah sehingga para YouTuber Indonesia di Arab itu kayaknya tidak kekurangan ide ya. Dan selalu setiap kali muncul sebuah video tentang Al-Mukarramah, maka Al-Mukarramah itu sangat menarik sekali. By the way, saya sangat suka sekali kalau tentang reportase di sekitaran Mekah, Ka'bah, ya, kota-kota dan sekitarnya. Iya, karena itu sangat menarik sekali. Iya, itu juga karena keinginan kita sih ya, pengen ke sana kan. Tapi memang belum kesampaian. Tinggal menunggu giliran insya Allah ya. Ya kita sudah rindu sekali ingin ke sana ya, sudah ingin saya ingin walaupun
belum pernah ke sana tapi rindu. Ingin sekali Itu gimana? segera ke sana. Belum pernah ke sana Artinya tapi rindu. kita sudah ingin karena sudah banyak informasi ya keadaan di sana. Hotel-hotelnya yang bagus, tinggi, mewah, dan letaknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Dan kalau kita beribadah di Masjidil Haram itu katanya menurut hadis dan ini dilipat gandakan 100.000 kali. Wow. Iya. Masya Allah ya. Abundance. Subhanallah. Jadi itulah yang menyebabkan kita ingin mencari berita tentang Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah. Ya. Dan juga terima kasih kepada para YouTuber Arab Saudi di Indonesia, dari Indonesia itu ya, sudah mengirimkan berita-berita Mekah Al-Mukarramah Ya, itu. buat kita ya, Buat yang kita, ada di itu Indonesia. kita jadi tercukupi informasinya, sangat menarik sekali itu. Dan juga mereka tidak selalu mengabarkan tentang Ka'bah atau Masjidil Haram, tapi juga kehidupan di sekitar Ka'bah itu. Iya. Dan ini pula yang menyebabkan kita juga menjadi sedih ya. Kenapa Kok sedih sih? Tahu deh, jadi sedih ya. Kenapa sedih? Ya karena mereka memberitakan tentang TKI Indonesia, Ya itu baik prihatin laki-laki lah dan ya. perempuan yang menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, dan menghadapi mungkin kendala cuaca, ya sedih lah ya. Iya. Mereka mencari ilmu, maksud saya mereka mencari uang, ekonomi yang akhirnya harus mengorbankan ya kehidupannya di negeri sendiri, keluarganya, meninggalkan jauh keluarganya. Nah itu sedih tapi juga merasa ya tetap ingin pergi ke sana. Ya, Nah tentang betul. itu bagaimana pendapatnya mengenai bekerja meninggalkan keluarga untuk mencari perubahan ekonomi? Ya itu kan pilihan sih ya. Hidup itu kan pilihan buat masing-masing pribadi, urusan pribadi sebetulnya. Biasanya saya salut sih pada orang-orang yang memiliki keberanian untuk meninggalkan keluarga untuk berjihad cari nafkah. Ya itu memang salah satu kewajiban. Sampai jauh dan perginya itu jauh, tidak sekedar meninggalkan rumah tapi meninggalkan negeri Indonesia ya, sampai ke luar negeri itu untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ya itulah poin bagusnya di situ ya, dengan berbagai macam harapan tentunya akan bisa merubah kehidupan yang tadinya sulit terus. Tapi ya memang di sana nggak mudah yang buat yang ditinggalkan juga, anak-anak dan istri atau suami yang ditinggalkan ya. Ada TKI, ada TKW yang meninggalkan keluarganya jauh. Kemudian mereka di sana juga harus beradaptasi di negeri orang. Itu juga salah satu perjuangan. Ya, pendapat saya sih sesuatu itu memang harus diraih dengan penuh perjuangan. Ya buat kalau semuanya. mencari ekonomi kan tidak harus di Arab Saudi, bisa Ya. di Taiwan, bisa di negara-negara lain ya, di Oman, di Dubai, di mana saja, di Hong Kong, Bahrain, di Hong Kong, Malaysia. ini jalan Tetapi ini ya. tantangan di Arab Masih Saudi jalan juga lebih Sudirman banyak ini ya. lagi ya, lebih besar ya lah. Iya, lebih Tapi besar. banyak orang tetap pergi ke sana gitu. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa apapun dilakukan untuk beribadah, apapun dilakukan untuk meningkatkan Beramal kebaikan. amal kebaikan ya. Tetapi Ya itu cuman bedanya harus nih di tetap sini. Ya kalau di Indonesia ya di enaknya sana nih. ya. Nih di sepanjang jalan tuh makanan ada tuh. Enaknya di Indonesia nih. Gak hanya di pusat kuliner tapi di sepanjang jalan tuh ada buah. Iya, iya. Kalau tuh pinggir jalan, ya enaknya di Indonesia begini.
mau nasi goreng ada di pinggir jalan, mau nasi rames ada di pinggir Ya, jalan. Itulah ya. enaknya Indonesia ya. Ya memang Ya. kalau kita pergi ke luar negeri itu harus apa istilahnya itu tabah gitu. Harus apa, tidak boleh, mentalnya harus kuat gitu. Ini Tidak adalah- boleh banyak mengeluh gitu. Kota Karena memang Purwokerto. keadaannya berbeda. Iya, iya. Ini Iklimnya berbeda, makanannya berbeda. ini masih di Purwokerto, di Kober, Berkoh ini Berkoh. Ya itu kembali ke masalah orang-orang yang ada di luar negeri ya, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri di sana. Bahkan ada loh saudara saya yang sampai jadi TKW itu udah berbulan-bulan, bertahun-tahun belum pulang. Iya. Iya. Kalau sudah kita pergi ke luar negeri untuk bekerja, mencari nafkah, ekonomi itu tidak cukup 1,5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, Iya. bisa lebih dari itu. Dan juga untuk pergi ke luar negeri itu dibutuhkan biaya yang besar. Oh ini rumah sakit Bahkan ada yang Margono apa, nih. menjual sakit sawah, menjual terbesar tanah, di menjual Purwokerto. ternak gitu kan. Iya. Ini rumah sakit Margono. Ini ada patung Gatot Subroto. Ini juga pahlawan yang berasal dari Purwokerto. Gatot Subroto, Jenderal Gatot Subroto. Persyaratannya juga rumit, sehingga kalau waktunya singkat ya tidak cukup mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Iya. Ya di mana-mana hidup adalah perjuangan sih. Iya. Tidak di negeri sendiri, tidak di negeri orang, sama cuman bedanya ya dirasa itu, rasa perasaan lah ya. Memang hidup itu harus berjuang. Kalau tidak berjuang itu kan berarti stagnan ya. Kita harus berjuang terus dan bergerak terus. Buat kita yang ada di Indonesia juga harus berjuang terus sih. Memulihkan ekonomi yang naik turun, harus tetap berjuang.